Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Dimana lagi kalau bukan di JMW tutorial interior. Seperti yang Anda lihat di sana. Mari sekarang kita membahas cara membuat display untuk sebuah konter. Ini kebetulan konter HP. Bagaimana cara kita membuatnya? Let's go, kita bikin. Bismillah. Bismillah, kami selalu memulai dengan memotong rangka, yaitu menggunakan multiplex tebal 12 mm yang kita potong-potong selebar 5 cm paling banyak. Itu yang banyak kita gunakan. Kebetulan di sini untuk membuat rangka meja display tersebut kita membutuhkan rangka 5 cm. Dan setelah itu dinding penutup berupa multiplex tebal 4 dan melaminto 4 mm juga kita potong. Bikin rangka seperti ini dan sana, karena perangkaan ini luput kita videoan. Dan ini rangka yang kita bikin, ini cukup mudah ditiru. Dan jangan lupa dalam melapis multiplexnya kita sisakan bagian pinggirannya itu sekitar 1,5 cm untuk penempatan kaca, karena meja display kita ini akan kita kasih kaca. Penempatannya kita kurangi seperti itu dan sana. Oh ya, untuk ukuran total tinggi meja display tersebut adalah 1,10 meter atau 110 cm. Sedangkan ini adalah 60 cm untuk bagian atas. Sementara untuk bagian bawah sekitar 50 cm nanti kita bikin. Kita bikin bagian atas dahulu. Dan ini rangka-rangka yang sudah kita bikin. Itu rangka tapaknya cukup Anda bikin seperti terlihat di video. Dan bikin rangka lalu potong multiplex tebal 4, lapis rangka dengan multiplex tebal 4. Kalau kita butuh HPL, lapis dengan HPL, tetapi kalau dia pakai melaminto, kita lapis dengan melaminto. Lebih kurang caranya seperti ini dan sana. Kenapa rangka tersebut kita kasih alas-alas seperti itu? Itu adalah untuk penempatan sekrup atau pemakuan yang lain-lainnya. Rangka alas ini juga kita jorokkan bagian sisa pinggirannya itu untuk perletakan kaca dan sana. Setelah itu kita adu lagi rangka bagian tapak dengan rangka sekat samping tadi. Lebih kurang seperti ini. Jangan lupa Anda lem pakai lem putih. Setelah dilem putih baru dipaku, itu prosesnya. Setelah dipaku baru kita sekrup dan sana. Dan penempatannya lebih kurang seperti ini. Aduan untuk sisi yang kita sisakan untuk kaca itu disamakan. Setelah aduan sisi kaca sama, kasih les tambahan untuk penghambat kaca bagian luar, sehingga kita menyisakan ruang untuk kaca setebal 5 mm di antara sekat dalam dan sekat luar seperti ini dan sana. Jadi kaca nanti akan kita selip di ruangan yang itu, kita masukkan dari atas. Jadi ada sisa untuk penempatan kaca. Yang kita trimmer sekarang ini adalah sisa dari les penghambat kaca tersebut. Dan setelah itu selesai dan sana, mari kita simulasikan penyelipan kaca. Dan kebetulan ini ada kaca atau kaca bekas atau kaca pecah, masukkan dari dalam dan kita jepitkan ke bagian bawah seperti itu dan sana. Sedangkan untuk kaca bagian atas kita tinggal taruh di atas les tersebut atau di atas kaca yang di depan. Oke, untuk selanjutnya kita bikin penyambung bagian bawah. Lemari bagian bawah ini tingginya 50 cm. Nanti ada laci di lemari tersebut. Kita rangka seperti ini dan kita bikin seperti lemari. Karena bagian jorok kaca tadi yang di atas itu menjorok bagian depan, maka kita pisah cara bikinnya.
Anda juga bisa membuatnya itu secara padu dari awal, tetapi cara di sini saya memperlihatkan cara yang lain. Jadi terserah bagi Anda mau bikin seperti apa. Kita juga memotong melaminto ini untuk pelapisan bagian lemari bawah tersebut. Kita tetap merangka sekatnya setebal 5 mm, lalu bagian dalam itu kita lapis dengan melaminto, karena bagian lemari, khusus lemari kita itu bagian dalam itu melaminto. Kita lem dengan lem kuning, dan setelah dilem timbal balik antara rangka dengan melaminto, lalu kita tempelkan seperti ini. Sisa dari melaminto itu bisa kita trimmer. Untuk bagian bawah lemari dari display counter ini, bagian tapaknya itu setinggi 5 cm juga, dan dirangka juga seperti ini. Nanti setelah dia dirangkai dengan display yang di atas, karena ini display yang di atas, kita rangkai dengan lemari bagian bawah, kita pertemukan seperti itu dengan jorokan bagian atas itu 10 cm. Yang menjorok yang dipegang sekarang itu adalah 10 cm untuk bagian kaca. Dan setelah dipaku lalu kita sekrup, dan bagian sekat dinding samping ini nanti juga kita kasih tapaknya. Ini proses pembikinan tapak tidak jauh dari cara-cara pembikinan rangka sebelumnya, dan tingginya 5 cm, dan kita pilah-pilah atau kita bagi-bagi rangka di tengahnya seperti itu. Kita lem dengan lem putih, lalu lapis dengan multiplex tebal 4 mm terlebih dahulu. Setelah tebal 4 mm, lalu baru kita lapis dengan multiplex atau melaminto. Setelah tapak selesai, kita kembali ke display kita tadi yang sudah dirangka dengan bagian bawah tadi. Lalu tapak itu baru kita paku dan kita sekrup ke bagian display. Jadi yang bagian besar itu display justru bagian atas, sedangkan yang bagian kecil ini adalah bagian bawahnya. Selanjutnya kita bikin penutup dinding bagian depan lemari bawah tersebut. Saya menggunakan multiplex tebal 12 yang dirangka seperti ini, dan nanti dilapis dengan mika, karena mika ini atau melaminto diletakkan ke bagian dalam, karena khusus bagian lemari dalam itu melaminto, sedangkan bagian lapisan luarnya nanti adalah multiplex tebal 4 mm, itu khusus untuk dilapis dengan HPL. Setelah kita lapis bagian melaminto, kita tempel dahulu kepada lemari bawah tersebut, kita paku, dan jangan lupa selalu saya ingatkan setelah dipaku disekrup ya, supaya dia lebih kuat. Dan kita tutup bagian-bagian yang masih berongga dengan multiplex tebal 4 mm ataupun multiplex tebal 6 mm. Begitupun penutup bagian depan tadi, kita tutup juga dengan multiplex tebal 4 atau tebal 6 mm. Tidak itu saja, bagian dalam yang belum dikasih melaminto juga kita lapis menggunakan melaminto. Terakhir bagian bawah depan tadi kita lapis juga dengan multiplex, karena di depan multiplex itu nanti kita akan lapis dengan HPL berwarna putih, dan akan kita kasih plat mirror dengan ornamen silang-silang. Setelah pelapisan dinding luar, kita bikin rangka penahan pintu. Ini rangka penahan pintu juga sekaligus rangka penahan kaca bagian atas, dan juga tempat menyembunyikan letak lampu untuk pencahayaan pada display counter tersebut.
dan jangan lupa juga diasingkan bagian letak kaca, dan bagian sekat pinggir juga sudah bisa kita tutup semuanya menggunakan multiplek tebal 4 atau 6 mm. Rangka kita bikin tebal seperti ini, selain terlihat kokoh juga bisa kita letakkan sebagai tempat menyembunyikan kabel-kabel atau instalasi lampu untuk display ini bisa kita sembunyikan di rangka sekat pinggir tersebut. Sebelum kaca dipasang, supaya tidak melengkung bagian peletakan kaca, kita ganjel seperti ini supaya kita dalam menyudahinya atau menyiapkannya itu tidak akan melengkung, dan kita atur atau kita tambah les untuk penempatan kaca seperti ini. Jadi kaca ada di bagian depan dan terletak di atas itu nantinya, dan jangan lupa juga letak kaca itu saling beradu hanya untuk bagian depan. Bagian belakang ini berguna untuk tahanan pintu dan juga untuk perletakan lampu. Lemari bawah itu ada laci 2, maka kita kasih pembatas di bawahnya. Yang bagi Anda lihat, yang lemari sebelah kanan itu adalah meja kasir. Meja kasir kita bahas nanti setelah video ini. Kita membahas di video ini hanya meja display konter terlebih dahulu yang pakai kaca ini ya. Dan kita siapkan juga bagian laci miring seperti ini. Laci miring ini tidak jauh berbeda dengan laci biasa kita bikin, cuman permukaan itu kita bikin miring. Sorry Dun Sanak, videonya terhapus, maka sudah aja seperti ini, dan caranya cukup mudah kok. Bikin laci seperti laci biasa dan itu dibikin miring saja. Dan ini laci untuk bagian bawah. Kita pekerjaan laci bagian bawah ini saya bikin setinggi 10 cm, dan semua bidang-bidang itu dari multiplek tebal 12 yang dilapis dengan melamito. Dan untuk tapak bagian bawahnya kita tutup juga dengan melamito menggunakan klip gun. Jangan lupa dilem terlebih dahulu karena laci itu gampang lepas kalau tidak kita lem terlebih dahulu bagian tapaknya. Ini salah satu contoh untuk pelapisan bidang laci tebal 12 dilapis timbal balik dengan menggunakan melamito. Dan kita bagi-bagi bagian laci tersebut, kita cuci dahulu supaya rata bagian laci tersebut. Dan karena laci ini berguna untuk meletakkan HP, maka laci-laci itu kita kasih sekat-sekat sebesar HP ukuran 7 inci. Jadi selain untuk meletakkan HP juga untuk meletakkan touch screen, karena berhubung ini adalah meja konter atau display konter untuk perbaikan handphone juga. Dan pembagian lacinya lebih kurang seperti ini. Sebentar lagi saya bahas cara membikinnya. Ini kita bikin sekat-sekat seperti itu, lalu kita kasih lubang gerigi seperti ini untuk menaruh atau mempertemukannya seperti ini Dun Sanak. Jadi cukup gampang. Supaya ini dia lebih kuat, kita menyatukan bagian sekat laci itu di bagian gerigi-gerigi yang sudah kita lubangi seperti tadi. Setelah laci ready, kita kembali ke bagian depan dari display kita. Saya membagi-bagi APL berwarna putih, nanti kita lapis dengan APL putih, cuman di sela-selanya dilapis juga dengan plat mirror berwarna gold. Jadi APL putih diadu dengan plat mirror berwarna gold, hasilnya cukup keren Dun Sanak, dan tidak cukup lagi, hasilnya sangat keren. Polanya terserah, tapi pola yang saya bikin sekarang adalah seperti ini. Kenapa HPL harus kita potong miring-miring seperti itu menuruti plat mirror, supaya plat mirror itu sama-sama terbenam dan sama-sama terletak di bagian dalam, jadi tidak timbul di atas permukaan HPL. Plat mirror itu menjadi kuat, perletakannya juga kuat.
Dan setelah selesai, beginilah penampilannya Don Sana. Setelah lapisan depan ini selesai, lapislah semuanya juga dengan warna yang sama, termasuk bagian dalamnya juga kita lapis, dan kita pasang kaca bagian depan dan bagian atas, dan juga kita bikin sekat untuk laci bagian depannya atau penutup laci sekaligus penutup laci bagian bawah, dan hasilnya jadi seperti ini Don Sana. Kita tinggal tarik bagian laci atas itu dan kita dorong lagi untuk memasukkannya. Penutup laci bagian dalam itu setebal 2 cm, juga bagian bawah seperti itu dengan sekat-sekatnya. Dan alhamdulillah telah selesai kita membuat display konter yang telah kita bikin tutorialnya. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian dulu ya. Assalamualaikum.